sempurnakan pada guru kita. Kita minta kepada Habib Nafal untuk memberikan mulia hasanah. Tafadhal mashkur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Salli ala sayyidina Muhammadin al-hadi al-bashir. Salatan tabtahu lana abwab at-taysir wa tughliqu anna abwab at-ta'sir. Wa takunu lana waliyan wa nasira. Wa ala alihi wa sahbihi tasliman kathira. Allahumma antal mahmud fi kulli fi'alik wa antar rahmanu li kulli syai' warhamhu. Salli ala sayyidina Muhammadin al-ghail innama ana rahmatun muhda wa la nabiyya ba'dah. Salatan tablughu bihal musalli qasdah wa ala alihi wa sahbihi wa man iktada bihuda wa sallim tasliman bi'adadin la tuhsahadda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wa mashrabu safil hani ya wahhabu ya ghani. Ma'asyiral hadirin wa kafatil habaib wal asatidah wal masyayikh, wa bil khusus guru kita Fadilatul Habib Zaki Al-Idrus hafidhahullah wa mata'ana Allah bi thuli hayatihi syarifah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas sekian banyaknya nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik itu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sehat wal afiat, sehingga di pagi hari yang penuh dengan keberkahan, di pagi hari yang penuh dengan kebaikan, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk bersama, berzikir bersama, beristighfar bersama, bersalawat, memuji, mengagungkan, membesarkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, duduknya kita di ini tempat, di ini majlis, dinilai ibadah, dinilai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, duduknya kita di ini majlis merupakan penghapusan akan dosa, kesalahan, maksiat yang telah kita lakukan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita dipanjangkan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Serta anak-anak kita dijadikan oleh Allah anak-anak yang saleh dan saleha. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita dengarkan tadi daripada muballigh yang pertama bahwasannya ketika kita duduk majlis-majlis seperti ini, duduk dengan ulama, duduk dengan orang-orang saleh, maka kita akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Kutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, Habib Abu Bakar Gursi, beliau mengatakan ada keberuntungan bagi kita
yang duduk di pada majelis ilmu, duduk dengan ulama, duduk dengan orang-orang yang saleh ketika di dunia, kita mendapatkan ketenangan jiwa, kita mendapatkan ketenangan hati. Orang ketika duduk di acara-acara seperti ini seakan-akan dia tidak punya masalah. Yang punya hutang lupa dengan hutangnya, yang punya problem lupa dengan problemnya, yang punya masalah lupa dengan masalahnya. Kenapa? Ini adalah nikmat di dunia ketika kita duduk dengan orang-orang yang saleh. Kemudian ketika kita di akhirat, kita mendapatkan keselamatan, kata Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan keselamatan dan berkah kita duduk dengan mereka, orang-orang yang saleh di dunianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, memang dua perkara yang selalu harus kita minta kepada Allah, dua perkara yang harus selalu kita munajatkan kepada Allah, dua perkara yang harus kita harapkan kepada Allah, yang mana dua perkara ini diminta oleh mereka para aulia Allah, para orang-orang yang saleh, bahkan para anbiya wal mursalin pun mereka minta dengan dua perkara ini kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana khitabnya kepada Nabi Allah Yusuf, anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Dua harapan yang selalu kita minta kepada Allah. Yang pertama adalah tawaffani musliman, matinya kita dalam keadaan muslim, matinya kita dalam keadaan mukmin. Kita lahir dalam keadaan muslim, kita lahir dalam keadaan mukmin, tapi kita tidak bisa menjamin diri kita mati dalam keadaan muslim. Kita tidak bisa menjanjikan diri kita mati dalam keadaan mukmin. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad menyatakan di dalam kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, wa 'alal insan al-ijtihad fi hifdhi islamihi wa taqwiyatihi fa innal mudayyi ahli awamirillah muta'arridun lil mauti ala ghairil Islam. Al-Habib Abdullah bin Ali Haddad mengingatkan kepada kita, wahai manusia, al-ijtihad, hendaknya kita bersungguh-sungguh di dalam bagaimana fi hifdhi islamihi wa taqwiyatihi, untuk menjaga nikmat Islam yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada nikmat yang lebih mahal dibandingkan nikmat Islam dan iman yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Lau a'tad dunya bihadafiriha wa mana'ahul Islam lakana wabalan 'alaih. Kalau andai saja kita diberikan oleh Allah semua dalam fasilitas kehidupan, kita diberikan oleh Allah rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, fasilitas yang luar biasa, namun nikmat Islam tidak diberikan oleh Allah kepada diri kita, lakana wabalan 'alaih, maka ketahuilah itu adalah musibah, bala, bencana yang paling besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun andai saja dalam urusan dunia kita miskin, kita sulit, usaha gak maju-maju, tapi nikmat Islam yang diberikan oleh Allah kita jaga, salat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah kita jaga, Ramadan kita puasa, sedikit banyak kita beribadah, menyempatkan waktu menghadiri daripada majelis-majelis seperti ini. Artinya kita mensyukuri nikmat Islam yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Di dalam hadis lain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, "Walladzi nafsi biyadihi la ilaha ghairu inna ahadukum la ya'mal bi amali ahli jannah hatta yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamal bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadukum la ya'mal bi amali ahli an-nar hatta yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamal bi amali ahli jannah fayadkhuluha." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah menyatakan ada salah satu di antara kalian la ya'mal bi amali ahli jannah, dia melakukan daripada perbuatan-perbuatan penghuni surga. Dia salat, dia puasa, dia zakat. Ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur 60 tahun, 59 tahun digunakan ibadah, 59 tahun digunakan taat, 59 tahun digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun setahun sebelum wafatnya Allah rubah keadaannya. Yang ahli taat berubah menjadi ahli maksiat. Yang rajin salat jadi malas salat, yang rajin puasa jadi malas berpuasa, yang rajin ngaji jadi malas mengaji, sehingga ketika dia malas dan condong di dalam dirinya bermaksiat kepada Allah, Allah
Allah cabut nyawanya dan matinya dalam keadaan su'ul khatimah wal billah min dzalik. Maka oleh karena itu ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, jaga daripada nikmat Islam yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Kemudian harapan yang kedua yang selalu harus kita minta kepada Allah, al-hidnih bis salihin. Kita minta disertai dengan mereka orang-orang yang saleh, dan jangan harap kita di akhirat bisa duduk bareng dengan mereka orang yang saleh, duduk dengan aulia Allah, duduk dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Tapi ketika kita duduk di dunia, ketika kita hidup di dunia, nggak pernah duduk di majelisnya orang-orang saleh, nggak pernah ngaji di majelisnya orang-orang yang saleh. Jangan harap di akhirat berkumpul dengan mereka orang-orang yang saleh. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau menyatakan laula khamsu hisalin lasaran nas kulluhum salihun. Kalau andai saja bukan 5 perkara ini, maka niscaya semua orang, semua manusia bisa menjadi daripada golongan orang-orang yang saleh. Yang pertama adalah al-qanaa'atu bil jahli, merasa cukup dengan kebodohan diri kita. Kita tahu diri kita ini bodoh, kita tahu diri kita ini kurang berilmu, maka duduklah di pada majelis ilmu, ngaji dengan ilmu. Satu keberuntungan bagi kita bisa memandang muka aulia, muka ulama adalah satu nikmat yang paling mahal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man nadhara ila wajhil alim nadratan fafariha biha khalaqallahu ta'ala min tilkan nadrah malakan yastaghfirunahu ila yaumil qiyamah." Siapa orang yang memandang muka ulama, muka orang-orang yang saleh dengan satu pandangan saja, maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan situ malaikat Allah yang memang Allah khususkan tugasnya apa? Yastaghfirunahu ila yaumil qiyamah, yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, yang ketika dia memandang ulama dengan pandangan husnudzan, dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala satu malaikat Allah yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beginilah ma'asyiral hadirin wal hadirat, ketika kita duduk dengan orang-orang saleh, lintasan hati kita kita tahu, orang-orang saleh itu tahu, sebagaimana diceritakan ada Al-Habib Muhammad bin Aqil, Al-Habib Muhammad bin Aqil, santri murid daripada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf Gresik. Ketika itu terlintas di dalam hatinya, apakah kita ini mampu untuk meniru daripada mengikuti para aulia Allah dalam semua halnya? Maka dijawab langsung oleh Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, tahu dengan lintasan hati seorang muridnya. Maka Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf beliau mengatakan tidak diwajibkan, tidak diharuskan untuk mengikuti semua daripada perilaku para aulia Allah. Satu saja sudah cukup. Ketika kita mengikuti satu jejak langkah kaki mereka para aulia Allah, kita mendapatkan riayah nadratul aulia, kita mendapatkan nadrah dari mereka orang-orang yang saleh lakafah, maka niscaya itu sudah cukup. Maka oleh karena itu ketika kita hadir seperti ini, majelis seperti ini, perlu husnudzon yang luas, perlu husnudzon yang selalu yang ada pada diri kita. Al-Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran beliau menyatakan maniltu illa bi kathrati husni dhanni bis salihin wa jami'il muslimin. Aku tidak mendapatkan kemuliaan ini, aku tidak mendapatkan karamah seperti ini, aku tidak mendapatkan kedudukan seperti ini illa bi kathrati husni dhanni bis salihin, kecuali aku banyak husnudzan, berprasangka yang baik terhadap siapapun orang-orang yang saleh, wa jami'il muslimin, bahkan terhadap semua orang muslim aku enggak pernah suudzon, sehingga derajatnya semakin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dulu pernah mengaji daripada Majmu'ul Kalam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dengan Al-Habib Abu Bakar bin Idris bin Semin, Imam Masjidil Mukhtar. Ketika itu berkebahasan di dalam bab husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Maka ada salah satu daripada teman saya bertanya kepada Al-Habib Abu Bakar bin Idris bin Semin, wahai Habib, bagaimana kita bisa mengetahui seorang ini wali atau bukan, seorang ini orang saleh atau bukan orang saleh? Maka Al-Habib Abu Bakar bin Idris bin Semin bilang, nyatakan bi husnudzan, dengan prasangka siapa saja yang kau lihat adalah orang yang lebih baik darimu, yang lebih hebat ibadahnya daripada dirimu, yang lebih dermawan daripada dirimu, engkau tidak memandang siapapun orang lebih baik daripada dirimu, fa'antal wali, maka engkau pun telah termasuk daripada golongan wali min auliyaillah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu ma'asyiral hadirin wal hadirat, sering kita dengarkan daripada guru-guru kita, masyhad harus ada pada diri kita, karena al-madad ala qadril masyhad, pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala tergantung bagaimana pandangan diri kita. Ketika kita memandang duduk majelis seperti ini dengan pandangan yang sedikit, maka kita akan mendapatkan sedikit kebaikan. Akan tetapi ketika kita hadir pada majelis
majelis seperti ini, punya panjangan yang luas, punya husnudzon yang luas, maka kita akan mendapatkan keberkahan yang begitu juga luas dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman wa la mathruda. Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jbur an ummati sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ihfaz an ummati sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma arham an ummati sayyidina Muhammad rahmatan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farjan 'ajilan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna wa tubna wa fadna wa sunna wa farij anna wal muslimin. Allahumma qina wa iyyahum syarra masa'ibid dunya wad din. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahil islam wal muslimin. Allahumma la tuhlikna wa ahlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wal amrad wal asqam wa jami' anwa'il bala ma dhahara minha wa ma bathan an jami'il buldan muslimin 'amma wa an Palestina khassah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa afu minkum. Jazakumullah khair. Sampaikan oleh guru kita Habib Nafal. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat, insyaallah menghantarkan kebahagiaan kita dari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya apa ini? Habis Rida'ur Ruh. Ada makanan roh, ada juga makanan. Enggak, silakan untuk panitia, para habaib, para kiai, langsung di rumah Habib. Ayo coba